Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nanya, kapan lagi kita kumpul di Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Hanan Attaqi? Nah, kali ini kita bakalan live lagi ya. Ustadz, udah banyak yang nanya Ustadz. Udah banyak yang nanya nih. Bentar. Aku sebetulnya agak-agak terganggu ya dengan, cuman nggak bisa move on dari Gak bisa move kamu on. nih. Soundnya di mana-mana ya Ustadz ya. Instagram, Aduh, TikTok. FYP-nya ada di mana-mana. Susah banget untuk menghindar dari virus yang satu ini. Virus sindrom kamu nanya ya. Iya. Tapi pertanyaan ya, Apa Ustadz? rambut kamu tuh model apa? Ini cemek Ustadz. Bukan Itu ya. bukan cepmek, itu mah cep doang, nggak ada make. Nggak ada Cepaknya make. aja ya. Cepaknya Nggak doang. mekar soalnya Ustadz. Kalau torik tuh itu ada mekar-mekarnya tadi. Pas lagi Makanya kamu kurang menjiwai nih. Gak apa-apa Ustadz. Nah, tapi Ustadz nih mungkin udah banyak juga teman-teman akhirnya banyak juga yang nanya lagi. Kapan nih series selanjutnya yang kemarin kita lanjutin. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di live streaming di channel YouTube-nya Ustadz Hanan Attaqi. Pokoknya insya Allah kalau saya lagi nggak ada halangan, nggak lagi keluar kota atau ada amanah ngedadak, kita bakal live streaming setiap malam Jumat. Alhamdulillah. Jadi biar kalau misalnya kamu nanya, Jadi kalau- kita bisa jawab gitu. Jadi kalau yang bertanya-tanya join live sekarang juga ya. Kacau. Masya Allah, ini dua pekan ini Ustadz. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, join live. Terus ada satu lagi. Apa tuh Ustadz? Apaan tuh? Itu nyampe bawah tuh. Bau banget. Aduh. Alhamdulillah. Tapi nih yang bertanya-tanya, kemarin-kemarin kita ada Tazkiyatun Nafs. Pertama yang ngikutin mungkin dari Instagram, Ustadz. Terus yang selanjutnya kita kemarin sempat live juga di YouTube ya. Nah, sekarang live lagi di YouTube lagi. Betul. Alhamdulillah. Jadi yang bertanya-tanya, yang udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan, silakan. Nanti ada live comment, teman-teman bisa banget di drop di situ. Nanti yang terpilih insya Allah nanti akan Dika tanyain langsung sama UH ya, langsung. Jadi buat teman-teman tetap stay tune di channel YouTube kita karena kita lagi live streaming. Jadi buat yang belum join live sekarang yang udah bertanya-tanya ya. Kita nunggu nih, kayaknya teman-teman lagi persiapan pengen Benar. join. Nah, nanti kalau misalnya udah mulai rusuh, sudah mulai tidak terkondisikan, baru kita Biasanya pertanyaannya udah banyak sekitar 15 menit lah Ustaz ya. Ya. Sebenarnya udah ada mungkin di notes, tapi mungkin teman-teman lagi pilih-pilih karena mungkin yang lagi relatable sama yang sekarang-sekarang mungkin Ustaz banyak juga entah itu mental issue, entah itu Betul. banyak banget lah. Jadi kayaknya teman-teman lagi pilih-pilih juga. Karena biasanya Gen Z sama milenial tuh kan bacaannya banyak. Kekhawatirannya banyak, kegelisahannya juga banyak. Jadi pasti pertanyaannya bakalan banyak juga nih Ustaz. yang penting jangan banyak nanya ya. Karena banyak nanya itu dalam Betul. Al-Quran itu termasuk hal yang dicela. Oh banyak. Ini sambil kita nunggu yang lain datang ya. Siap. Sebelum kita masuk materi Tazkiyatun Nafs, berhubung sekarang lagi demam kamu nanya, kamu bertanya-tanya, Nah, biar aku kasih tahu aja nih. Jadi gimana? Kalau Ustaz? banyak nanya itu tercela ya. Oke. Jadi kayak terserah. banyak nanya itu dalam Islam, dalam Al-Quran itu disebut la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian suka menanyakan sesuatu yang kalau dijawab akan nyusahin kalian sendiri. Contohnya apa? Contohnya Al-Baqarah. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu ada satu adegan, itulah alasan kenapa surat itu dinamakan dengan surat Al-Baqarah. Ketika Nabi Musa diberi perintah oleh Allah untuk nyuruh orang Bani Israel menyembelih sapi betina. Jadi ketika Nabi Musa bilang idbahu baqarah, sembelihlah sapi betina, mereka nanya. Bukan nanya, mereka nanya. Ada itu kalau di tajwid ada apa? Ada madlinnya. Aduh, susah sekarang kalau Susah. berhubungan dengan pertanyaan. Oke, mereka nanya gitu ya. Iya. Mereka nanya, Jadi ada sindrom. Jadi mereka nanya, mereka naros, masih bahasa Sunda. menghindari nanya. Jadi mereka nanya, Baqarah itu yang kayak gimana? Jadi sapi betina yang kayak gimana? Karena ada sapi betina macam-macam warnanya segala macam. Terus akhirnya dijawab, terus mereka nanya lagi, dijawab, nanya lagi sampai setelah
sapi betina itu sangat spesifik. Jadi kayak ada jenis sapi betina tertentu yang spesifik banget dengan warnanya, dengan ukurannya, dengan bentuk tanduknya segala macam. Akhirnya mereka kewalahan nyari sapi betina itu. Soalnya udah terlalu detail gitu kan. Hampir-hampir mereka tidak jadi menyembelih sapi betina gara-gara sulit sendiri setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu. Padahal awalnya mereka nanya dulu. Padahal kalau mereka disuruh nyembelih sapi betina langsung sembelih, jadi mudah buat mereka. Tapi berhubung nanya terus, akhirnya menjadi nyusahin diri mereka sendiri. Itulah kenapa Allah bilang janganlah kalian menanyakan sesuatu yang kalau dijawab itu menyusahkan diri kalian sendiri. Misalnya kayak nanya hal-hal yang sebetulnya bukan sesuatu yang yang penting kalau dijawab, dan juga nggak akan nyusahin kita, nggak akan rugiin kita kalau nggak dijawab. Nanya misalnya Allah itu kayak gimana? Kenapa Allah itu bikin surga neraka? Kenapa Allah menjadikan saya laki-laki atau perempuan? Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu wasting time, cuman ngabisin waktu kita, tapi nggak nambah iman, nggak nambah amal, nggak nambah kebaikan, nggak ada impact juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu termasuk pertanyaan yang intu bedalakum tasukum. Kalau kalian dijawab, maka kalian akan susah sendiri gitu. Dan itu dulu adalah salah satu di antara tabiatnya orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu suka banget nanya-nanya hal yang nggak penting sebetulnya, karena tujuan mereka nanya itu satu untuk ngetes. Saya pernah tuh ngalamin lagi kajian, ada yang nanya, pertanyaannya itu sebetulnya bukan sesuatu yang relate dengan tema dan juga nggak penting-penting banget, cuman pengen ngetes misalnya siapa nama ibunya Nabi Musa. Siapa tuh Ustaz? Kan kamu bertanya-tanya siapa ibunya Nabi Musa. Ya udah aku kasih tahu ya, aku juga nggak tahu. Mama Musa Ustaz namanya. Mama Musa. Jadi itu tuh ada jawabannya, tetapi sifatnya adalah Israiliyat. Israiliyat itu artinya mitos orang Yahudi yang nggak terlalu jelas kebenarannya, juga nggak terlalu penting untuk diketahui. Ditanya lagi siapa nama ayah Nabi Musa, siapa nama misalnya istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, dan seterusnya. Jadi yang ditanya itu sesuatu, siapa sih nama istri Nabi Musa yang ketemu di Madian itu misalnya. Hal-hal yang cuman penasaran doang, tapi nggak nambah amal, nggak nambah iman, dan kalau nggak dijawab juga nggak rugi. Dalam syariat juga kayak gitu. Kadang-kadang kita suka nanya hal-hal yang sifatnya pertanyaan usil. Kenapa sih misalnya Allah nggak menciptakan aja manusia dari cahaya gitu ya? Kenapa dari tanah gitu kan? Kayak malaikat kan dari cahaya gitu. Atau kenapa Allah nggak biarin aja kita tinggal di surga sih? Ngapain sih harus turun ke bumi dengan ada skenario Adam makan buah yang dilarang kayak gitu-gitu kan? Kenapa namanya buah khuldi? Itu pernah terjadi kepada Nabi Musa yang nanya kepada Nabiullah Khidir. Kenapa kamu membocorkan perahu? Kenapa kamu membunuh anak kecil? Kenapa kamu malah membangun rumah di tempat orang yang pelit misalnya? Kata Nabi Khidir, kalau kamu nanya lagi, kita akan pisah. Akhirnya ya udah aku nggak akan nanya lagi. Akhirnya ya udah, ini adalah perpisahan antara aku dengan kamu, maka aku akan menjawab pertanyaan kamu. Dan sampai akhirnya Nabi Muhammad bilang seandainya Nabi Musa sabar nggak nanya, Allah akan membukakan banyak hikmah kepada Nabi Musa. Jadi nanya itu bagus, tapi banyak nanya itu justru nyebelin. Termasuk alifnya juga Ustaz. Kalau alif dia enggak sih. Kalau alif lebih ke ini kan bikin tren ya, bagus sih. Cuman kalau misalnya kita banyak nanya hal yang nggak penting nih dalam kehidupan kita sih, kita nggak menjudge siapapun. Respect buat Alif lah, yang udah bikin kita demam, yang udah bikin Indonesia keren banget lah hari ini, semuanya jadi susah gitu kan. Susah mau mesen makanan, si yang jualnya nggak bisa nanya. Kalau nanya nanti kena sindrom, kena demam. Nah, Ustaz, ada juga satu videonya Alifnya lagi live juga. Terus ada temannya jailin, kamu nanya, dia juga sama, bete. Ya, maksudnya ya itu beda hal ya. Kalau misalnya itu aku rasa Alif adalah salah satu orang yang
Bisa influence. Ya dia nggak malu untuk improve sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang berpengaruh, menginfluence ya. Ya. Tapi kalau konteks kita ini banyak nanya tuh kayak nanya sesuatu yang nggak penting, nanya sesuatu yang nggak ada manfaatnya, nanya sesuatu yang harusnya ya cari tahu sendiri bisa juga sih. Cuman jangan sampai juga kita ada terjebak di dalam peribahasa eh, apa malu bertanya, Sesat di jalan. banyak bertanya, malu-maluin. Ya, Jadi gitu. kelihatannya. Kelihatan ininya, kelihatan blow Masya on-nya gitu. Allah nih, buat teman-teman kita udah udah sekitar 10 menitan live. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin yang udah join silahkan ajakin teman-temannya lagi supaya bisa bareng karena yang kemarin-kemarin join live kan kemarin-kemarin pada nanya. Benar. Oke, kita sekarang ini udah ada 700 orang. Jadi Masya kayaknya kita Allah. mulai aja ya. Siap, Ustaz. 700 orang itu kalau dikumpulin dalam satu ruangan segini, Nggak cukup. nggak cukup. Banyak, intinya banyak ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, saya pengen lanjutin sharing tentang mental health. Mental health kita itu kalau dalam bahasa dakwah disebut tazkiyatun nafs. Jadi gimana cara kita menyehatkan jiwa, perasaan, pikiran, dan pastinya mental kita. Karena dalam Islam nggak ada satupun isu yang nggak ada solusinya. Semua isu tentang kehidupan itu udah ada tuntunannya dalam Al-Quran, udah ada tuntunannya dalam syariat. Sehingga kita nggak bisa bilang, ini jangan dikait-kaitkan dengan agama, jangan bawa-bawa agama di bab ini. Karena nggak ada satupun tema ataupun bab dalam kehidupan kita tuh yang nggak ada hubungannya dengan agama. Semuanya ada hubungannya dengan Islam, dengan syariat, dengan Al-Quran. Dan syariat itu tujuannya bukan untuk ngeriwehin kita, tujuannya untuk ngasih kita guidance, tuntunan gitu. Al-Quran itu tujuannya untuk ngasih kita solusi, ilham, jalan keluar terhadap masalah kita. Maka jangan sampai kita underestimate ya terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap syariat, seolah-olah aduh riuh banget ya jadi orang Islam, aduh ribet banget ya jadi orang Islam, seolah-olah syariat itu jadi beban. Enggak, sama sekali. Sehingga enggak ada lagi istilah jangan bawa-bawa agama deh di sini, jangan dikait-kaitkan deh dengan agama, ini mah urusan A, B, C, Z misalnya. Hal yang perlu saya highlight di awal adalah nggak ada satupun tema tentang kehidupan kita yang nggak ada tuntunannya di dalam syariat. Semuanya dibahas. Al-Quran itu kitab suci yang paling lengkap dan sempurna. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nasnya, di situ udah ada banyak sekali tuntunan-tuntunan yang bersifat dengan gaya bahasa yang macam-macam. Ada gaya bahasanya perintah, larangan, permisalan atau analogi, storytelling, apalagi ayat-ayat yang jelas, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Dia cuman metode penyampaiannya aja beda-beda, tapi muatannya adalah sebuah pesan. Isinya adalah pesan untuk jadi tuntunan dalam hidup kita. Begitu juga ketika kita ngebahas tentang mental health. Mental health itu bukan sekedar masalah psikologi, tapi juga udah dibahas di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran juga di dalamnya ada tentang psikologi, ada tentang neurologi, ada tentang biologi. Kalau biologi udah banyak banget ya, dari mulai penciptaan manusia. Ada tentang masalah sosial emosional atau sosial problem, ada masalah politik, ekonomi, budaya, kebangsaan, kemasyarakatan, parenting, family, couple, pernikahan, perceraian, lengkap semuanya ada di Al-Quran. Jadi ketika kita bicara tentang isu mental health, ya sebagai seorang muslim harusnya Al-Quran menjadi referensi nomor 1 untuk kita buka. Sebelum kita baca nanti teori-teori dari para ahli, yang pertama harus kita buka adalah Al-Quran. Cuman kadang kita kebingungan mau buka surat apa nih. Itulah kenapa kita hari ini dan beberapa pekan yang lalu udah mencoba untuk ngangkat isu mental health dari sudut pandang Al-Quran. Kemarin saya ngebahas bahwa di antara terapi mental yang pertama adalah zikir ya. Benar nggak sih kemarin? Kemarin ya ada bahas itu juga Ustaz.
Yakin. Yakin. Aku kan di belakang. Jadi kemarin kita bahas salah satu solusi, benar nggak ya kemarin zikir? Kayaknya itu yang minggu lalu, nggak? Oh, itu yang Instagram. Instagram Yang ya? Instagram, ya, yang Kemarin, awal. kemarin apa sih? Kemarin kita bahas. Kemarin yang keduanya ada, saya ingat yang keduanya adalah jalan-jalan. Yang pertamanya kalau nggak salah coba anggap aja zikir ya, tapi zikir yang kita pahami. Yang kedua jalan-jalan. Nah, kemarin kita sebutin bahwa ternyata jalan-jalan itu termasuk di antara terapi mental. Yang orang ngerasa bahwa jalan-jalan itu hanya sekedar having fun atau mungkin sekedar escape dari realitas, tapi ternyata jalan-jalan itu bisa lebih dari sekedar escape, lebih dari sekedar having fun atau entertain. Jalan-jalan itu bisa jadi sebuah terapi. Tinggal sekarang jalan-jalan kemana pertanyaannya? Kemana aja sih? Yang namanya jalan-jalan bisa kemana aja. Cuman Nabi SAW sendiri memberikan semacam rekomendasi. Kata Nabi, la tusyaddur rihal. Jadi tidak dianjurkan atau direkomendasikan jalan-jalan yang bisa dikatakan jalan-jalan paling bermanfaat, jalan-jalan paling sempurna, illa ila salasati masajid, kecuali jalan-jalan ke 3 masjid. Jadi di sini sebutnya trip, jalan-jalan ke 3 masjid. Jadi bukan sekedar sholat, tapi jalan-jalan ke 3 masjid. Yang pertama adalah ke Masjid Nabawi, karena ada 2 riwayat, beda-beda urutan, tapi intinya 3 masjid. Yang kedua adalah Masjidil Haram, Ka'bah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa, Palestina. Jalan-jalan ketiga tempat ini adalah jalan-jalan yang benar-benar bisa jadi terapi mental. Kenapa? Karena habis jalan-jalan ini kita bukan cuma dapat break, bukan cuma bisa istirahat, tapi juga pulang dari situ kita kayak di booster untuk memiliki mental yang lebih kuat menghadapi masalah. Karena kalau kita jalan-jalan ke tempat selain 3 tempat ini, kita mungkin bisa istirahat sejenak ya. Misalnya kita jalan ke Bali, oke, saya pengen break dulu, istirahat di Bali. Saya pengen ke Bima, saya pengen ke Labuan Bajo, saya pengen ke Manado, saya pengen ke Lombok, saya pengen ke Papua. Kan banyak banget ya destinasi jalan-jalan di Indonesia dan semuanya keren. Itu bisa bikin kita rehat sejenak. Tapi yang rehat yang seperti ini tuh ketika kita balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bandung, balik lagi ke tempat kita, mental kita belum benar-benar pulih dan belum benar-benar kuat. Kita hanya baru istirahat sehingga mental kita nggak sampai drop banget. Perlu sih jalan-jalan kayak gitu. Cuman Nabi nawarin, mau nggak sesuatu yang paketnya tuh udah lengkap. Udah dapat funnya, udah dapat belajarnya, udah dapat boosternya, udah dapat refreshingnya, dan udah dapat healingnya sekaligus. Itu jalan-jalan ke 3 tempat tadi. Kalau 2 tempat itu dikenal dengan jalan-jalan umroh dan haji. Kalau yang terakhir itu benar-benar ziarah, yaitu ke Masjidil Aqsa. Jadi kita sebetulnya nggak harus kemudian setelah itu yang lain tercela, nggak. Karena aku pribadi juga suka jalan-jalan kan, dalam negeri dan luar negeri. Bukan karena banyak uang, Allah kasih kesempatan Isra. Jadi kayak ke Turki ada aja jalan, tiba-tiba ada acara di Turki, ke Turki udah ke beberapa tempat sih di Turki, alhamdulillah. Nyoba ke Izmir, nyoba ke Kapadokia, nyoba ke Serince, itu bagus banget tempatnya, kayak di Yunani gitu ya, kayak di Yunani itu yang biru-biru tuh. Kayaknya Serince daerah yang cukup warna-warni, keren banget. Ada ke Raihanli, pernah ke tempat lahirnya Mimar Sinan Pasha. Pokoknya udah beberapa tempat lah di Turki jalan-jalan. Ke Kayseri. Jadi seneng aja gitu, refreshing, dapat cerita-cerita baru. Oh ternyata dulu sejarahnya kayak gini. Baik sejarah orang Islam maupun kalau yang di Izmir itu sejarah Romawi ya, sejarah Romawi. Jadi kayak dapat refreshing. Tapi saya sendiri ngerasain jalan-jalan udah sering banget lah. Kalau jalan-jalan aku insya Allah alhamdulillah, walaupun bukan orang kaya tapi jalan-jalan sering banget. Ke New Zealand pernah dan itu asik banget. Ke Jepang, Korea udah beberapa kali dan seru banget juga. Tapi nggak pernah ngerasain sesuatu ketika pulang jalan-jalan itu jadi kayak utuh gitu, seperti ketika pulang dari umroh.
Jadi emang kalau umroh itu kita lakukan dengan benar, pertama dapat fun karena fun juga sih di sana bisa kuliner ya, kuliner ala apa Arab banget lah dan enak juga sih. Terus kayak bisa eh, eh, ngobrol sama teman-teman, jalan-jalan, belajar sejarah segala macam di umroh. Ya paketnya banyak sih kalau umroh. Tapi ketika ngelihat Ka'bah pertama, ini kesan pertama kali aku ngelihat Ka'bah, itu tuh nggak bisa nahan air mata. Nggak tahu. Pertama melihat Ka'bah dan pertama kali aku ngelihat Ka'bah aku nggak di dalam masjid. Waktu itu masjid tahun 2003 kalau nggak salah ya. Itu masjid itu dari pelataran masih bisa langsung ngelihat Ka'bah. Nggak tahu sekarang mungkin karena dindingnya udah ini. Kalau dulu tuh dari pelataran ada satu pintu yang dari pelataran itu kita bisa langsung melihat Ka'bah dari halaman masjid langsung bilang. Jadi pas aku di halaman masjid malam tuh habis sholat isya, kan Ka'bah tuh bercahaya banget ya, faktor lampu dan juga auranya. Dari luar aku ngelihat, wah itu Ka'bah, gitu kan. Pas aku ngelihat Ka'bah rasanya tuh udah nggak bisa nahan air mata, nangis, langsung kayak muncul thriller sirah nabawiyah, mulai dari thriller Nabi Ismail awal kali adanya Ka'bah, thriller Nabi Ibrahim, thriller Nabi Muhammad, itu langsung muncul tuh kayak thriller film gitu, cuk 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 yang cut to cut gitu kan. Itu tiba-tiba langsung aduh ini tempat yang luar biasa. Pas masuk itu aroma parfum kiswah, kain penutup Ka'bah yang luar biasa, Hajar Aswad. Itu sih beda emang, apalagi kalau kita sholat tahajud di dekat-dekat Hijr Ismail. Kan di sana jarang hujan ya. Hujan setahun berapa kali sih. Jadi pas kita sholat tahajud di tengah jam 2 malam tuh di dekat Hijr Ismail atau di dalam Hijr Ismail, ngelihat talang emas, ngelihat atas Ka'bah sampai ke langit dengan bintang-bintang yang langitnya tuh kayak bersih, nggak ada awan, banyak bintang. Itu rasanya kita kayak langsung terhubung ke Allah gitu, kayak terhubung ke langit. Itu kita bisa aja lakukan itu di atap rumah misalnya, sholat bisa dapat rasa itu bisa, tapi nggak sebesar ketika di depan Ka'bah. Aku ngerasain itu pas doa gini, itu kayak bahkan ada doa yang aku nggak berani baca, takut dikabulin. Kenapa satu doa? Bahaya kalau dikabulin. ada doa yang saking percayanya bahwa doa itu pasti dikabulkan, sampai ada doa yang aduh nggak jadi deh, nanti dikabulkan bahaya nih. Itu tuh terasa saking muncul yakin ya, muncul kayak yakin, muncul harapan yang besar di sana, sehingga aku jadi tahu sekarang kenapa Nabi menyuruh kita ke sana, kenapa harus ke Ka'bah, kenapa ke Madinah ngelewatin kuburan Nabi. Itu aku kalau ngelewatin kubur Nabi, makam Nabi itu kayak malu karena belum mampu meneruskan perjuangan beliau. Jadi kayak Assalamualaikum ya Rasulullah, terus apa melipir gitu ya, Malu-malunya gitu. melipir, bukan kan ada orang yang wah teriak-teriak terus nangis-nangis gitu kan ya, karena mungkin dia rindu. Kalau aku lebih ke kayak sebagai orang yang mengklaim pengen meneruskan perjuangannya, kayak ngerasa maaf ya Rasul, aku belum bisa nerusin perjuangannya dengan baik, umat masih teraniaya, masih terzolimi, terutama di Palestina dan seterusnya. Aku belum bisa berbuat banyak. Terus kayak melipir sampai keluar karena malu. Itu ada rasa kayak gitu. Akhirnya curhatnya aku ke Nabi itu bukan pas ngelewatin makam Nabi, pas lagi duduk di Raudhah, kan itu bersebelahan kan. Duduk di Raudhah, kayak dalam hati membatin, Rasulullah gimana nih, sambil berdoa juga ke Allah. Kalau ke Rasulullah curhat ke Allah, kalau ke Allah itu doa gitu kan. Itu ada dan itu nggak ada di tempat lain. Gimana kita mau kayak gitu di misalnya di pantai yang banyak bikini, kan nggak mungkin gitu kan. Atau kita kayak gitu di gunung yang apa kita lihatnya view-nya landscape alam, mungkin kita lebih ke tafakur gitu. Pas aku ke Labuan Bajo, boro-boro mau doa. Tadinya rencananya kita mau tahajud bareng sama duha bareng. Tapi ngelihat manta poin udah nyemplung, udah pengen lihat manta aja, udah nggak konsen lagi dengan ibadah yang berhubungan dengan hati kan, udah memang having fun banget itu. Apalagi aku memang senang banget dengan hal yang sifatnya adventure. Jadi benarlah Rasulullah SAW yang merekomendasikan untuk melakukan rihlah atau trip jalan-jalan ke 3 tempat itu. Malam ini saya pengen nambahin satu tips lagi nih buat
teman-teman tentang tazkiyatun nafs. Kemarin kan kita bahasnya jalan-jalan yang sifatnya horizontal, Isra. Nah, sekarang kita bahas tentang Mi'raj. Jalan-jalan tapi ke langit, bukan di bumi. Kalau jalan-jalan di bumi itu udah kita bahas kemarin. Gimana dengan jalan-jalan ke langit? Karena Nabi ketika sedang sedih, beliau itu nggak cuma jalan-jalan di bumi. Ketika beliau sedang sedih, ketika beliau sedang tertekan, ketika beliau sedang kehilangan, dengan rasa kehilangan yang besar, Allah ajak Nabi jalan-jalan ke langit, namanya Mi'raj. Surat Al-Isra itu ayat tentang Isra, tentang perjalanan di bumi, bukan perjalanan di langit. Kalau kita mau tahu tentang perjalanan di langit, itu adanya di surat An-Najmi. Jadi bukan di surat Al-Isra. Jadi Isra Mi'raj itu ada 2 surat sebetulnya. Yang kalau dalam peringatan Isra Mi'raj kita sering banget cuman baca surat Al-Isra ya. Padahal bukan cuman surat Al-Isra. Al-Isra itu Isra-nya. Mi'rajnya mana? Mi'rajnya ada di surat An-Najmi. Namanya juga tentang bintang. An-Najmi itu artinya bintang. Jadi di surat bintang itulah Allah menjelaskan tentang Mi'raj. Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa dan seterusnya. Jadi perjalanan ke langit itu ada di surat An-Najmi. Apa yang dialami oleh Nabi dalam perjalanan ke langit, kemudian bagaimana cara kita berjalan ke langit sementara kita nggak mendapatkan Mi'raj versi Nabi dengan buruk, private jet. Kita nggak punya fasilitas sebagus itu, atau naik pesawat luar angkasa kan ke bulan. Kita bukan Elon Musk, jadi kita kayaknya nggak akan punya kesempatan lah ke bulan atau ke Mars atau keluar angkasa, apalagi sampai ke bintang-bintang, apalagi sampai ke langit pertama, sampai langit ke-7, Sidratul Muntaha, sampai Arsy Allah. Nggak mungkin, udah nggak mungkin. Tapi bisa nggak kita Mi'raj? Karena Mi'raj itu terapi mental. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa dapat Mi'raj? Apa yang dialami oleh Nabi itu adalah sebuah inspirasi dan pesan. Kalau kita mau Mi'raj, itulah Mi'rajnya. Apa yang dilakukan puncak dari Mi'raj Nabi itu apa menurut Dika? Ini aku nanya. Apa puncak dari Mi'raj? Kalau buat aku kayaknya yang itu Ustaz, yang Allah menyuruh untuk sholat itu. Tuh. Ya. Jadi puncak dari Mi'raj itu adalah perintah sholat. Bukan perintah sebetulnya, oleh-oleh sholat. Ya. Jadi Nabi itu kan ceritanya sedang sedih. Bukan ditinggalkan, kehilangan Khadijah, kehilangan Abu Thalib, diusir dari Mekah, lalu berlari ke Taif. Di Taif tahu sendiri diusir-usir, dikejar-kejar kayak maling, dilempari batu sampai pelipis beliau berdarah, kemudian bersembunyi di kebun korma, kemudian balik lagi ke Gua Hira. Di Gua Hira baru dijemput sama Mut'im bin Adi, akhirnya ketiduran di depan Ka'bah karena nggak tahu harus tinggal di mana. Hidup Nabi itu lagi tertekan banget, lagi susah banget, under pressure banget. Akhirnya Allah ngasih solusi, ngasih jalan keluar, ngasih terapi. Terapinya apa? Sholat. Yang didapatkan dengan sebuah perjalanan ke langit. Jadi jalan ke langit untuk dapetin oleh-oleh sholat. Apakah sebelumnya Nabi nggak sholat? Sholat. Cuman sholat sebelum Mi'raj itu belum ada waktunya, 5 waktu. Baru sholat tahajud aja. Sama sholat mutlak, bebas waktunya. Baru ada 5 waktu dengan jumlah rakaat tertentu, itu setelah Mi'raj. Sebelumnya nggak kayak gitu. Jadilah sehari 5 kali, setelah awalnya 50 kali. 5 kali ada yang 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Ada yang jahar, ada yang sir gitu kan. Nah intinya sebelum Nabi Mi'raj, Nabi udah sholat. Tetapi setelah Mi'raj, sholat itu semakin utuh lagi. Sehingga sholat menjadi Mi'rajnya orang yang beriman. Maka buat kita yang mengalami galau, kita yang sedang mungkin terganggu perasaannya, yang lagi lelah batinnya, maka Mi'rajlah, naiklah ke langit dengan sholat. Kendaraannya apa? Sajadah. Kendaraannya sajadah. Wudu'lah dengan wudu' yang isbaghul wudu' yang sempurna. Wudu' yang sempurna itu kayak gimana? Pertama bersiwak dulu, setelah bersiwak berwudu', jangan lupa sampai masukin air ke hidung. Setelah itu sempurnakan air di kepala kita sampai ke belakang, itu namanya wudu yang sempurna. Setelah wudu yang sempurna, kalau bisa ya jangan pakai air hangat kecuali kita sakit ya, pakai air dingin supaya benar-benar jadi terapi, karena air dingin juga terapi. Setelah wudu, bentangkan sajadah,
pakai parfum. Kalau perlu oleskan sedikit parfum di bagian tempat sujud sajadah, kemudian baju yang bersih yang baik, sholat. Maka ketika kita berdiri di atas sajadah melakukan 2 rakaat sholat saja, sholat sunnah, belum sholat wajib, itu kita sedang mi'raj, naik ke langit. Kita sedang menghadap Allah, bukan sedang berdiri di atas sajadah lagi, bukan sedang di ruangan tertentu. Kita sedang menghadap Allah. Ngapain menghadap Allah? Mau mengadukan masalah kita. Dan gak ada lagi tempat yang lebih istimewa untuk mengadukan masalah kita daripada ketika kita di atas sajadah sholat. Terutama ketika kita sujud, semakin kita berada dalam posisi yang rendah sejajar dengan kaki atau jempol kaki kita, yaitu sujud, semakin kita tinggi naik ke langit. Jadi cara naiknya itu bukan mengepakkan sayap. mengepakkan sayap. Cara Masya naik ke Allah. langitnya itu dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Merendahkan diri di hadapan Allah sejajar dengan kaki, yaitu sujud. Kepala kita sejajar dengan lutut dan kaki kita. Saat itulah posisi kita yang tertinggi, yang paling dekat dengan Allah. Dan saat itulah kita sedang mi'raj, naik. Kalau dalam bahasa Al-Ma'arij kan mi'raj itu jamaknya ma'arij ya. Ma'arij itu ada nama surat kan. Ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Malaikat itu naik ke langit butuh dalam satu hari itu sama dengan 50.000 tahun perjalanan cahaya. Kan malaikat dari cahaya kan? Iya. Dia naik sehari, itu kalau manusia kecepatan cahaya butuh 50.000 tahun. Satu kali malaikat mengepakkan sayap, itu jauhnya sejauh 50.000 tahun perjalanan cahaya. Itu kecepatan malaikat. Itu ada di surat Al-Ma'arij. Jadi kecepatan malaikat itu lebih daripada cahaya. Ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Jadi malaikat itu sekali mengepakkan sayap dalam sehari dia terbang itu sama dengan 50.000 tahun perjalanan cahaya. Terus gimana dengan kita? Kita lebih cepat dari itu. Sekali kita mengepakkan sayap, yaitu dengan takbir, meletakkan tangan kita sejajar dengan pundak dan telinga kita, maka saat itulah kita sampai ke melintasi Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy Allah, menghadap Allah langsung. Dan saat itu jarak Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Sehingga Allah mendengar yang kita baca. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hamadani abdi, hambaku memuji aku. Terus sampai selesai Al-Fatihah. Ketika kita bangkit dari ruku, kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Malaikat berkerumun untuk mendoakan kita. Itu tuh kondisi lebih daripada Sidratul Muntaha ya. Nabi dulu naik ke Sidratul Muntaha ditemani satu malaikat. Kita sholat ditemani jutaan malaikat. Kalau nggak jutaan mungkin sholat kita nggak sespesial itu, puluhan ribu malaikat. Dan malaikat itu berebut untuk mendoakan kita. Makanya jangan remehin sholat. Sholat itu bukan sekedar tiang agama, seolah-olah kalau nggak sholat agama kita runtuh. Lebih dari itu, sholat adalah terapi mental. Jadi kalau kita punya keluh kesah, sholat itu adalah cara kita untuk curhat. Ke siapa curhatnya? Ke Allah, bukan ke manusia. Curhat ke manusia itu agak kurang bisa dipegang ya. Jadi kalau misalnya kita curhat A, dia ditafsirin jadi Z, lalu disebarin, akhirnya jadi hoax. Kalau kita curhat ke tanaman, tanamannya jadi layu gara-gara masalah keluh kesah kita. Nanti kita bahas deh, kita mau bikin ntar lagi podcast tentang nature ya. Karena saya lagi seneng-senengnya baca buku. Saya baca buku salah satunya adalah The Miracle Life of Plants. Jadi kayak kehidupan yang ajaib dari tanaman gitu. Jadi ternyata tanaman itu bisa membaca isi pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita curhat sama tanaman dilambatin, dia juga ikut layu. Dika nih duduk di depan pohon, ngomong dalam hati, aku habis dimarahin istri, aku sedih, dia ngambek segala macam, misalnya. Iya, bisa. Itu tanaman juga ikut ngerasain yang Dika rasain, karena dia bisa membaca pikiran manusia. Jadi kayak terus kemana kita harus curhat? Tanaman cuman layu, manusia bocor. Terus curhatnya kemana? Curhatnya kepada Allah SWT. Lewat apa? Perjalanan.
Mi'raj. Dan itu akan healing banget kalau kita lakukan dengan benar. Khusyuk, sujudnya banyakin doa, ngomong ke Allah kita ada masalah apa. Ustadz kita nggak bisa bahasa Arab, gimana mau doa? Kan nggak boleh bahasa Indonesia. Kalau gitu after sholat, begitu selesai salam, minta sama Allah, ngomong sama Allah ada masalah apa. Kalau bisa doanya yang bahasa Arab atau yang diajarkan Al-Quran dan Hadis, lebih bagus lagi kita baca di dalam sholat. Intinya sholat adalah Mi'raj. Sekarang saya coba kasih satu paragraf ayat yang menunjukkan betapa sholat itu adalah terapi mental. Teman-teman bisa buka surat apa ya? Surat Al-Ma'arij. Benar, adanya di surat Al-Ma'arij juga tuh. Tentang Mi'raj. Kenapa ayat tentang sholat ini diletakkan di surat Al-Ma'arij? Karena dia Mi'raj, naik ke langit. Teman-teman baca surat Al-Ma'arij ayat 19. Saya bacain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia halu'a. Halu'a itu labil, bukan halusinasi ya. Halu'a labil. Kadang jazu'a, kadang manu'a, kadang dia ke kanan, kadang ke kiri, kadang dia senang banget, kadang dia keluh kesah, kadang dia sedih, kadang dia happy, kadang ya manusia seperti itu, labil banget. Kadang sabar, kadang temperamen. Itulah halu'a. Manusia itu intinya labil secara emosional, secara mental manusia itu labil. Illa kecuali musallin, orang yang sholat. Yang kayak gimana? Yang ala sholatihim daimun. Yang sholatnya itu dijaga. Yang sholatnya panjang. Yang sholatnya khusyuk. Yang sholatnya konsisten, istiqomah. Itulah orang yang gak akan halu'ah, gak akan labil. Sehingga kalau misalnya teman-teman ngerasain kelabilan dalam hati, dalam mental, dalam perasaan, kok gak enak hati ya, kok aku gampang banget tersinggung ya, kok aku sekarang galau banget ya, kok aku begini, begitu, dan seterusnya, kok aku kayak orang bipolar ya. Bipolar itu kan swing moodnya cepet ya. Tiba-tiba marah, tiba-tiba seneng, dan ada teman saya yang kena bipolar ya. Lagi enak-enak makan nih sama keluarganya, tiba-tiba marah, tumpahin makanan, marah-marah sampai harus dikasih mood stabilizer. Karena dia udah konsultasi dengan psikiater merekomendasikan sebuah obat namanya mood stabilizer. Kalau dia minum itu dia jadi tenang, kayak obat penenang gitu. Tapi kan bergantung sama obat ya. Nah, Allah mau ngasih mood stabilizernya dengan sholat. Tapi sholatnya harus daimun, sholatnya itu harus yang sholat yang benar gitu. Yang dilakukannya tuh konsisten, bukan sekali sholat langsung kayak gitu. Sehingga nanti kalau kita udah terbiasa sholat yang benar, sholat itu akan jadi mood stabilizer. Kalau bahasa Nabi, arihna bis sholati ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ternyata sholat itu bisa jadi rehat, healing. Disebut dengan roha. Roha itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia rehat. Artinya itulah Mi'raj. Itu tips terapi mental dengan memperbaiki sholat. Jadi coba kita sekarang perbaiki sholat. Perbaiki sholat itu satu, perbaiki kualitas sholat. Bacaannya, terus artinya, udah ngerti belum arti dari bacaan sholat yang kita baca? Jangan-jangan kita cuma baca tapi nggak ngerti artinya. Padahal kalau kita tahu arti dari bacaan sholat, itu tuh ngaruh banget ke mental dan pikiran kita. Masalahnya kita nggak ngerti. Coba baca lagi, pelajari lagi. Kemudian kuantitas sholat. Kuantitas sholat itu ya jangan cuma cukup dengan sholat wajib, tambah yang sunnah. Yang sunnah yang ringan apa? Misalnya sholat witir. Kalau nggak kuat tahajud, sholat duha, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, banyakin aja sholat sunnah, termasuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu kapan aja, kecuali waktu yang dilarang.
Dengan kayak gitu insya Allah sholat akan menjadi healing dan bisa menyembuhkan keluh kesah mental kita. Itu mi'rajnya versi orang yang beriman. Naik ke langit dengan cara mengendarai sajadah. Tuh. Jadi sebenarnya mungkin kitanya yang nggak sadar ya Ustaz ya, bahwa sholat itu bukan cuma sebatas kewajiban tapi bisa jadi terapi juga ya, Masya Allah. Iya, terapi banget. Makanya Nabi juga pernah ya pulang ke rumah tuh capek dan sedih gara-gara dibully. Jadi Nabi juga pernah ngalamin korban bulian ya. Tapi beliau kuat. Tapi waktu itu emang karena buliannya juga udah berlebihan, beliau capek juga. Dilempari kotoran, dicela dengan kalimat muzammam dan seterusnya. Pulang ke rumah pengen istirahat. Ya Khadijah zamiluni. Selimuti aku, aku pengen tidur, udah gak kuat lagi. Tidur aja Nabi. Karena Nabi pikir dengan tidur Nabi bisa healing, bisa sembuh, bisa istirahat gitu. Ternyata tidur itu adalah rehat biologis, rehat tubuh. Bukan rehat jiwa. Akhirnya setelah Nabi tidur berapa jam gitu, sekitar 2-3 jam, Allah bangunin. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang sedang tidur dan berselimut, bangun. Kenapa? Tidur kamu itu untuk rehat badan. Kamu udah cukup rehat badannya. Sekarang bangun untuk rehat jiwa. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu waqa'an wa aqwamu qila. Karena bangun malam itu lebih berkesan ke hati. Lebih berkesan ke jiwa dan pikiran kita. Bangun, kumin lail, bangun di malam hari. Walaupun illa qalila. Walaupun cuma sebentar, bangun. Ternyata sholat malam atau sholat secara umum adalah sebuah healing, rehat batin. Jadi kalau ada orang yang habis sholat terus pengen istirahat, itu kayaknya sholatnya kurang berkualitas, kurang powerful ya Ustaz. Ya, karena harusnya orang yang capek batinnya ya rehatnya sholat. Kalau capek fisiknya rehatnya dengan tidur atau duduk, selonjoran mungkin ya. Selonjoran, makan misalnya, itu rehat tubuh. Rehat jiwa, rehat mental, sholat. Itu Kak Dika. Keren. Bahkan aku kalau nggak salah pernah baca nih Ustaz, sujud itu bahkan kalau secara medis itu mengalirkan ini sirkulasi darah juga kan? Itu harus kita baca lagi dari penelitian para ahli ya. Yang pasti nggak ada yang sia-sia sih. Gitu. Benar. Kayaknya sekarang kita buka. Kalau ada yang mau nanya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, ini boleh banget nih di live chat ya. Ini Masya Allah, ini ada salah satu siftas kita juga Ustadz yang dari London join juga. Ada Miss Orin, Masya Allah. Mana Miss Orin? Oh ada ya. Ada. Kak Dika, nih ada yang nanyanya kayaknya nyambung banget nih. Pak Ustadz, saya dibully terus di sekolah. Sebenarnya bukan pertanyaan, lebih ke curhat. Gimana nih? Satu, buat teman-teman, membuli itu salah satu di antara akhlak yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Nabi itu mengatakan untuk orang yang membuli itu dengan kalimat akhlak jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu suka banget ngebully. Ngebully itu kan macam-macam ya. Intinya sih merendahkan dan menyakiti perasaan kan. Orang jahiliyah tuh suka banget ngebully. Ngelihat budak ngebully, ngelihat orang yang kakinya kecil dibilang rijlun kotot. Jadi kayak kaki belibis. Terus ngelihat orang hitam katanya yang tidak terlihat kecuali giginya gitu. Terus ngelihat sampai Bilal dibully dengan disebut nama ibunya seorang budak. Ya wahai anak seorang budak misalnya. Wahai anak seorang pembunuh dan seterusnya. Mereka suka ngebully. Sehingga ngebully itu salah satu di antara akhlak jahiliyah. Makanya saya ngajak ke teman-teman anak muda nih, stop bullying ya, jangan ngebully teman. Kenapa? Pertama itu dosa besar, Allah gak suka banget. Yang kedua, pernah gak sih kalian ngebayangin kalau kalian ada di posisi itu? Kalau kita dibully itu gimana rasanya? Karena dalam Islam tuh ada jaza, ada karma. Kalau dalam agama lain ya, Buddha sama Hindu ada. Ya, ada karma kan. Ya. Kita nggak pakai istilah karma, tapi sama. Teorinya sama, bahwa segala keburukan itu ya akan dibalas keburukan, kecuali orangnya bertaubat gitu. Kalau nggak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Tapi ada hal yang disegerakan. Salah satunya adalah merendahkan orang lain, itu juga kita akan direndahkan. Makanya kalau kalian nggak mau dibully atau direndahkan, stop bullying teman kalian. Karena
berada di posisi itu nggak enak banget. Maka cobalah lebih empati. Cara empatinya gimana? Gimana kalau saya ada di posisi itu? Gimana kalau saya jadi dia? Rasanya enak nggak sih kayak gitu? Kalau kita nggak mau, maka jangan lakukan ke orang lain. Berhenti membuli. Terus buat teman-teman yang menjadi korban bully, carilah circle yang lebih baik. Karena circle yang selalu ngebully kalian itu sangat tidak konstruktif, sangat tidak sehat untuk kalian. Kalian harus berani mengambil langkah untuk cari circle yang lain. Kalian perlu, orang tua perlu mendukung anaknya untuk mencari circle yang lebih baik. Para pendidik perlu membangun environment dan vibes yang bagus di sekolah agar tidak mengganggu proses belajar. Kenapa ketika saya bikin sekolah kayak Sekolah Rimba Indonesia, hal yang paling penting dalam pendidikan di Sekolah Rimba Indonesia atau kurikulumnya adalah sosial emosional. Bukan belajar A, B, C, Z secara akademik, tapi sosial emosional. Apalagi untuk anak SD itu penting banget karena itu yang mempengaruhi growing mereka kan. Sehingga buat saya bilang ke guru-guru, kalau ada anak yang konflik di kelas atau di luar kelas, cobalah guru untuk memperhatikan itu dan menjadikan itu hal yang serius. Walaupun nggak selalu guru harus intervensi, kadang bisa dilihat dari jauh, tapi kadang juga harus didekati. Tapi intinya itu harus dijadikan sebagai sebuah proses belajar mengajar yang penting. Sehingga ketika anak-anak ini bisa menyelesaikan konflik di antara mereka secara positif, maka kita sedang membangun vibe yang bagus di sekolah untuk menghindari anak-anak tidak tumbuh dengan baik. Jadi kayak ada masalah dalam pertumbuhan mereka, termasuk bullying. Jadi guru, orang tua harus kompak nih, mendukung supaya circle pertemanan anak-anak kita itu terhindar dari yang namanya bullying. Karena bullying ini luar biasa pengaruhnya kepada banyak banget kasusnya mental. sekarang. Ya, bahkan saya keluarga saya nanganin beberapa pasien mental itu karena bullying juga sih. Nah ini Ustadz, sebagian besar nih nanyain tentang sholat Ustadz. Jadi gimana biar sholatnya itu lebih powerful Ustadz? Gitu. Terus mungkin ada tipsnya juga gimana curhatnya biar lebih enak. Apakah dalam hati atau mungkin harus dilafalkan katanya gitu. Sebagian besar banyak banget. Jadi kamu nanya tentang sholat. Masya Kamu Allah. bertanya-tanya. Ya udah aku kasih jawabannya. Nah, yang ini mah pertanyaannya bagus ya Ustaz. Bagus. Ini bukan banyak nanya ya. Tapi ini benar ya nanya ya. Apa tadi? Jadi gimana supaya sholatnya lebih powerful, terus biar jiwa kitanya juga lebih lebih terobati mungkin Ustaz dengan sholatnya gitu. Pertama, khusus buat laki-laki, kita tuh diajarkan sholat berjamaah di masjid. Khususnya sholat wajib ya. Tapi gini, jadi sholat wajib buat laki-laki itu lebih baik dilakukan di masjid berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah lebih baik dilakukan sendiri di rumah. Fikihnya kayak gitu, lebih baik ya, bukan harus ya. Jadi buat cowok-cowok nih, kalau mau sholat wajib lebih utamanya di masjid berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah lebih utamanya di rumah sendiri. Kenapa? Karena kesannya beda. Kalau sholat jamaah itu, pertama kita dapat suasana. Kedua, kita bisa mendengar bacaan imam yang bagus dan itu bisa jadi healing juga, terapi juga buat kita. Apalagi kalau kita tahu arti dari ayat yang dibaca. Sedangkan sholat sendiri di rumah itu kita nggak akan tergantung sama orang lain. Kita mau sepanjang apapun bebas. Tapi nggak hafal, ya udah al-ikhlas aja diulang-ulang. Emang boleh Ustaz al-ikhlas? Boleh banget lah. Al-ikhlas kalian ulang sampai 100 kali juga nggak masalah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalian renungkan. Qul huwallahu ahad. Boleh. Siapa yang larang salat sunnah dengan al-ikhlas sampai 100 kali? Nggak ada yang larang. Jadi kalian bebas, nggak tergantung imamnya mau cepat atau mau lama, nggak tergantung dengan itu, bebas aja. Itulah kenapa salat sunnah lebih baik sendiri di rumah. Jadi berikan coba di setting ya, coba direncanain ya, sholat yang bisa bikin kita nyaman. Coba beberapa model, misalnya sholat jamaah cari masjid yang imamnya bagus, rencanakan itu. Kalau nggak bisa setiap hari ke masjid itu, ya pas lagi galau berat ke masjid itu deh.
Kan di setiap kota itu pasti ada masjid yang biasanya imamnya bagus di waktu tertentu. Cari ke situ. Kalau nggak bisa tiap hari ya seminggu sekali. Sisanya di masjid komplek, masjid kampung. Kemudian coba lagi sholat sunnah. Sholat sunnah yang mana? Oh duha. Duha coba direncanain. Karena sholat itu harus direncanakan. Karena kita nggak tahu ya, beda orang beda rasa ya. Sholat mana yang paling nyaman? Oh duha. Duha jam berapa? Jam 7 atau jam 8. Kalau di Indonesia bagian barat jam 7 itu enak. Kalau atau jam 8 itu masih enak. Kalau di kita di tengah nih jam 8 udah panas misalnya. Ya udah jam 7 di sana jam 8 di sana jam gimana sih? Di yang barat mana Ustaz? Pokoknya yang cari timur, waktu deh, cari waktu iya. yang pas. Misalnya kalau saya pribadi itu enaknya sholat duha itu jam 9. Jam 9. Hangat dan fresh gitu ya. Belum hangat yang panas banget. Hangat tapi masih fresh, masih ada dingin-dinginnya dikit tapi udah hangat gitu kan. Hangat-hangat apa ya? Ya gitu. Hangat kan. Jam 9, jam 10 sih memang udah agak panas Ustaz. Ya, nah coba misalnya jam 9 gitu ya. Cari tempat. Tergantung kalian jam 9 itu lagi di mana. Kalau ada yang di kantor berarti oh saya pengen sholat duhanya di bagian ini nih, enak nih. Yang ada view, city view. Cari spot ya Ustaz. Cari spot. Kalau aku karena kalau sering ke kebun, itu dulu tuh sholat duha pasti di mihrabnya musola paling atas. Oh yang di atas. Oh yang Itu, ada persegi di ujung ya, itu. itu paling enak sholat duha di situ. Kalau sholat duha di situ tuh pengen lama-lama, kalau nggak takut dibilang ria ya. Kadang-kadang banyak yang ngeliat, wih kayak wali banget tuh. Takut dibilang ria ya udahlah 2 rakaat aja udah gitu pergi. Tapi di situ nyaman banget. Atau sholat duhanya di cabin house di pesantren, tapi pintunya dibuka. Terutama yang 308 tuh. Teman-teman kalau tahu 308 tuh. Yang tadi di Instagram bukan? Iya kayaknya ya. Di atasnya. Oh itu 220 berapa? Oh, iya. Itu klaster 2 tuh. Yang view-nya kalau itu view-nya hill view. Kalau yang klaster 2 klaster 3 itu garden view. Kalau yang satu itu forest view kan, pesantren kita punya banyak view kan. Betul. Nah kalau yang garden view aku biasanya sholat duha buka pintu jadi kita kayak menghadap ke Little Farm. Oh iya. Menghadap ke Little Farm kan, kiblatnya ke sana kan. Cari spot deh intinya. Udah gitu. Setelah itu di rumah di bagian mana? Kalau rumah aku di Buah Batu, aku sholat duha itu atau sholat sunnah, kalau nggak sholat duha sholat sunnah. Senengnya itu yang di dekat ruang makan. Kenapa? Karena itu di sebelah ruang makan itu kan taman. Jadi sholatnya itu di sebelah taman. Gitu. Buat teman-teman yang punya saung misalnya bisa sholat di situ. Kalau nggak punya saung, teras. Emang teras boleh dipakai sholat? Boleh. Jangankan teras ya, di tanah juga kita boleh sholat karena bumi Allah itu adalah masjidnya kata Nabi. Jadi bumi Allah itu masjid orang yang beriman. Jadi tempat sujudnya orang beriman di mana aja bisa cari spot. Yang pertama adalah sholat wajib, cari imam yang bagus. Yang kedua sholat sunnah, cari spot, cari waktu yang bagus, yang nyaman. Atau sebelum tidur, coba sholat tahajud sebelum tidur. Kalau nggak kuat tahajud pas bangun tidur, karena sholat tahajud itu nggak harus tidur dulu, tapi lebih baik tidur dulu. Kalau nggak tidur dulu pun nggak apa-apa. Sholat tahajud sebelum tidur 2 rakaat pas hening, yang lain udah pada tidur sholat 2 rakaat. Gak usah panjang-panjang, takutnya nggak istiqomah. Pendek tapi istiqomah. Coba cari waktu yang tepat, nanti ketemu. Oh yang paling berkesan itu sebelum tidur. Terutama di spot ini, udah. Oh yang paling berkesan buat saya tuh duha, terutama di spot ini jam sekian. Ya udah. Jadi trial and error dulu aja, trial, coba direncanain sehingga dengan kayak gitu sholatnya akan lebih powerful. Masya Allah, keren banget ini. Jadi teman-teman mungkin jadi banyak banget ya tadi yang nanyain tentang sholat, yang mungkin pengen sholatnya lebih powerful. Nah tadi insya Allah sudah terjawab. Nah Ustadz, udah jam 9 juga nih Ustadz. Betul. Terakhir satu lagi. Masya Allah. Ini penting juga nih. Ada yang nanya, Ustadz, cara ngelupain orang yang kita cintai secara Islamik. Ini pakai caps lock lagi Ustadz. Karena ini makanya kelihatan banget. Karena kawin saja masih belum cukup umur, nggak mau pacaran. Ini kayak anak kecil ya. Keren sih anak kecil. Nggak usah disebut namanya. Bro, titik. Kamu keren banget udah mau ikut kajian walaupun masih kecil. Cara ngelupain orang yang kita cintai gimana? Sibukkan diri kita dengan hal lain yang menarik. Itu gampang. Untuk ngedistract
pikiran kita, nanti akan ke distract perasaan kita. Contohnya adik Fulan kalau misalnya pengen lupain seseorang, punya hobi apa? Tapi yang produktif ya hobinya. Kalau bisa hobinya kalau olahraga ya olahraga, jangan sekedar olahraga jari, main game. Walaupun main game juga ya nggak seutuhnya jelek juga sih, tapi maksudnya kurang endorfin. Kan kita nyari yang endorfin ya, yang bisa memunculkan hormon happiness kan. Nah, cari olahraga yang kalian berkeringat, hormon happinessnya keluar, yang bikin kalian bisa ke distract dari yang tadi basket, volley, futsal. Kalau sekarang dulu saya skateboard, surfing, snowboard, free dive, volley, sekarang berkuda. Cari aja sehingga kalian bisa ke distract dari itu. Sesederhana itu. Jadi saya nggak bilang baca Quran oke, tetapi setelah olahraga dulu terus baca Quran karena biar sempurna. Kalau saya bilang baca Quran juga masih malas misalnya takutnya. Yang realistis dulu aja, cari activity yang kalian suka tapi ada endorfinnya, ada hormon happinessnya, dan coba dawamin itu, konsistenin itu. Kalau saya misalnya lagi senang-senang berkuda, udah hajar aja sampai jadi, sampai bisa, sampai nikmat gitu. Masya Allah, keren. Masih muda, pengen ke distract nih mungkin biar cepat move on dan supaya ikutinlah tips yang tadi ya Ustaz. Karena udah banyak juga yang menjadi berhasil ya Ustaz. Salah satunya teman-teman Shiftas tuh. Nah, terakhir Ustaz mungkin ada closing statement mungkin buat teman-teman supaya nantinya bisa jadi booster misalnya sampai live nanti lagi Ustaz nih. Dia yang nanya udah langsung di komen-komenin sama temennya. Yang penting komen boleh tapi jangan bully ya, bercanda boleh. Nggak ada closing statement sih buat teman-teman. Yuk kita belajar terus. Insya Allah kalau nggak ada halangan Kamis malam ya, malam Jumat kita akan lanjutin materi tentang mental health dari kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Syekh Said Hawa. Masya Allah, ini luar biasa banget. Mungkin yang teman-teman yang kemarin bertanya-tanya apalagi, berarti sekarang udah jelas ya. Insya Allah nanti kalau Ustadz gak berhalangan kita akan bertemu lagi dalam live selanjutnya. Masya Allah Ustadz, lanjut. Kita mau nanya lagi atau udah aja Udah. nih? Udah aja ya. Jadi buat teman-teman sekali 9, lagi okay. Terima kasih udah jam 9 juga. Jadi buat teman-teman tetap stay tune karena mungkin insya Allah nanti kita akan kembali bareng-bareng lagi bahas mental issue. Entah itu nanti juga mungkin teman-teman bisa jadi booster supaya teman-teman bisa jadi seminimal-minimalnya lebih baik dari yang sehari sebelumnya. Dika Rozan Fauzi pamit. Sadanan juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.